Ya, sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Menyikapi atau berkomentar tentang deklarasi dari Partai Nasdem yang mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, dan kemudian di hari yang sama Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga mengumumkan hasil pollingnya yang mengatakan bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah yang tertinggi, sehingga PSI mengusulkan Pak Ganjar Pranowo yang dipasangkan dengan Mbak Yeni Wahid sebagai wapresnya atau calon wapresnya. Nah, begini catatan saya yang berjudul Nasdem Anies Baswedan versus PSI Ganjar Pranowo Yeni Wahid. Begini. Nah, sahabat, rasanya suhu politik sudah bukan hangat lagi, tapi mulai panas. Semua perhatian dan upaya tertuju ke tanggal 14 Februari 2024 saat Pilpres dan Pileg bakal diselenggarakan secara serentak. Sedangkan pilkadanya atau pemilihan untuk kepala daerah rencananya dimulai bulan Juni 2024 untuk seluruh provinsi dan kabupaten atau kota. 3 bulan menjelang tahun politik 2023 dari sekarang. Sahabat, Senin 3 Oktober 2022 yang baru lalu, kebetulan di hari yang sama, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengumumkan secara resmi, ya ini semacam deklarasi begitu, nama calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung. Momen yang ditunggu-tunggu semua orang ini. Partai Nasdem mencalonkan Pak Anies Baswedan, sedangkan PSI yang sedari awal menolak dukung Pak Anies mengajukan Ganjar Pranowo. Ini seperti tesis yang ketemu antitesisnya. Nasdem versus PSI, seolah-olah begitu ya. Bakal seperti apa sintesanya nanti? Dari tesis, antitesis, tentunya mesti ada sintesanya. Nasdem dari hasil rakernasnya mengusulkan 3 nama tadinya. Pak Anies Baswedan, Pak Andika Perkasa, dan Pak Ganjar Pranowo. Lalu, oleh Partai Nasdem, keputusan akhir diserahkan ke Ketua Umum, Pak Surya Paloh. Akhirnya, Pak Surya Paloh pun memilih Pak Anies Baswedan. Nah, dalam pidato Pak Surya Paloh, intinya mau bilang bahwa Pak Anies lah yang terbaik, begitu. Sedangkan PSI itu bersumber dari polling terbuka yang disebut dengan Rembuk Rakyat, yang diselenggarakan oleh PSI sejak Februari 2022. Jadi sudah cukup lama ini. Dari polling itu, nama Pak Ganjar Pranowo teratas. Per tanggal 3 Oktober saat diumumkan itu, Pak Ganjar Pranowo memperoleh skor 50,04%. Dan itu sudah stabil. Nasdem belum mengumumkan nama cawapresnya. Sedangkan PSI sekaligus mengumumkan Mbak Yeni Wahid sebagai figur yang pantas jadi cawapres. Nah, sahabat, sebelumnya Partai Gerindra juga sudah resmi mengumumkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden mereka. Sementara PDIP sampai awal Oktober ini belum resmi mengumumkan capresnya. Nama Mbak Puan Maharani kemungkinan masih terus diupayakan untuk dikristalisasi di internal PDIP. Berbagai parpol lain, termasuk koalisi KIB, masih intens dengan komunikasi politik yang artinya who gets what for how much. Di antara mereka sebelum secara resmi mengumumkan nama capres maupun cawapresnya. Sahabat, dinamika politik seperti ini tentu menarik dicermati. Berbagai isu politik maupun isu yang dipolitisasi terus berterbangan. Nah, dalam hal ini KPK dijadikan sasaran untuk dikambing hitamkan sebagai pihak yang politisasi proses hukum untuk jadi sekedar politicking belaka. Nah, quo vadis KPK. Ada kasus Gubernur Lukas NMB, itu soal dugaan suap dan judi. Dan kasus Gubernur Anies Baswedan soal dugaan pembiaran bancaan APBD dan kasus Formula E. Partai Demokrat membela Lukas NMB mati-matian. Dan Ormas Pemuda Pancasila pun sudah instruksi untuk mengamankan dan pilih Anies bagi para anggotanya. Ini seru memang, sahabat. Nah, menyimak Grace Natali saat mengumumkan capres yang didukung PSI,
Ia bilang bahwa Ganjar Pranowo adalah calon terbaik karena visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh PSI. Pak Ganjar dianggap sosok yang paling pas untuk melanjutkan kerja yang telah dilakukan Pak Jokowi dalam memajukan Indonesia. Kata Grace Natali, pilihan ini adalah hasil dari mekanisme rembuk rakyat, bukan keinginan elit PSI. Nah, sebagai tokoh politik, Pak Ganjar dikenal merakyat. Ia pun mengerti aspirasi kaum muda. Sementara itu, Zanuba Arifah Cafsoh Wahid, alias Mbak Yeni Wahid, dinilai sebagai pribadi mumpuni, tokoh perempuan Islam yang dihormati karena pemikiran dan kontribusinya dalam gerakan sosial. Lagi pula, sebagai putri dari tokoh yang sangat dihormati PSI, Mbak Yeni Wahid ini dikenal konsisten dalam melanjutkan perjuangan Gus Dur, mewujudkan Indonesia yang adil dan toleran. Jadi sahabat, sementara ini tawaran paket lengkap, yaitu Capres-Cawapres, baru datang dari PSI saja. Sedangkan PDIP yang bisa maju sendirian tanpa koalisi, mungkin masih sibuk dengan proyek kristalisasi Mbak Puan di internal mereka. Sementara itu, Nasdem dan Gerindra baru mengajukan capres, belum ada cawapresnya. Mungkinkah mereka masih menunggu hasil komunikasi politik, yang artinya who gets what for how much tadi itu, di antara berbagai parpol itu tadi? Who knows? Nah sahabat, mari kita simak baik-baik. Siapa tahu bakal terjadi hal yang tidak kita duga sebelumnya. Nah, dalam politik ini cair dan dinamis sekali. Nah, silakan ambil popcornnya dan nikmati setiap episodenya. Nah, demikian sahabat, catatan tentang Nasdem, Anies Baswedan versus PSI, Ganjar Pranowo, Mbak Yeni Wahid. Kiranya bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya.